laporan balik kita terhadap Zulkifli Sitompul. Dia melaporkan kita bersumpah palsu, memberikan keterangan palsu bahwa sumpah, dan menggunakan surat palsu, Akta 267. Tadi polisi mengadakan gelar ini ingin kita menyampaikan versi kita masing-masing. Nah, tadi saya selaku pribadi maupun selaku kuasa hukum Dr. Ansori telah menyampaikan fakta-fakta yang terjadi ini, bahwa 2014 kita digugat oleh Syarif Juber yang menang sampai PK, tanah itu dinyatakan sami Dr. Ansori. Kemudian digugat juga TUN 2015, gugatannya juga KO ya. Kemudian saat kita perkara dengan Syarif Juber, tiba-tiba Zulkifli datang mengaku sebagai pemilih menggunakan akta katanya 289 beli tahun 2014. Padahal saat kita bersidang dengan Syarif Juber itu tidak pernah muncul, dan Syarif Juber tetap mengaku sebagai pemilih. Jadi kalau dikatakan pihak kami mafia tanah, ya tolong siapakah yang mafia tanah sebenarnya, ya itu. Kemudian dalam gugatan Zulkifli Sitompul terhadap Dr. Ansori, BPN, kemudian Lurah, semuanya digugat. Itu pun pihak kita menang semua gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi ada dua perkara gugatan Zulkifli Sitompul, perkara 210 2017 kalau nggak salah, kemudian perkara 130 itu ditolak. Itu menuduh kita melawan hukum sama BPN, sama Lurah, sama siapa lagi tadi ya, ada notaris. Itu kita digugat sampai PK, itu kita menang. Terakhir pertimbangan PK bahwa alat bukti SHM 8210 atas nama Dr. Ansori adalah bukti terkuat dan tidak bisa dianulir oleh alat bukti apapun. Itu ya. Jadi kita tadi minta supaya laporannya terhadap kita bahwa menggunakan surat palsu, bersumpah palsu itu di stop, dihentikan penyidikannya. Dan terhadap laporan kami yang kami laporkan balik menuduh kami menggunakan surat palsu atau sumpah palsu itu mohon dilanjutkan, karena kami tidak pernah menggunakan surat yang katanya 267 itu surat palsu itu. Saya tadi silakan buka putusan 210, silakan buka putusan 130. Di situ ada alat bukti yang diajukan. Nah, selama sidang saya tidak pernah menggunakan itu. Kemudian kalau dikatakan bersumpah palsu, yang namanya pengacara dan klien tuh tidak pernah bersumpah di pengadilan. Kan keterangan palsu itu keterangan yang di bawah sumpah. Nah, jadi kalau kita sebagai seorang pengacara yang profesional, tahu hukum acara, tahu bukti apa yang akan diajukan, saya cukup mengajukan bukti sertifikat, kemudian akte jual beli, bagi saya udah sama izin-izin, kemudian PBB atas nama Dr. Ansori. Kalau bicara Sukajaya, Kebun Bunga, perkara ini bukan perkara sengketa batas, tapi sengketa kepemilikan. Waktu di pengadilan kita sudah dimenangkan. Dan ada perdanya, duluan Sukajaya, baru ada Kebun Bunga. Jadi masa tiba-tiba tanah yang tadi di Sukajaya pindah ke Kebun Bunga, kan aneh kan? Nggak mungkin keluar izin kalau kita salah. Dan ada 4 putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi kami yakin dan optimis bahwa ketika perkara perdata pun saya selalu yakin sebagai seorang lawyer bahwa kita akan menang. Begitupun juga perkara ini. Kalau dikatakan saya mafia tanah, buktikan ya. Tapi kalau tidak terbukti, lu harus masuk penjara. Nah itu. Harapannya apa Bunda? Harapan laporan kami naik, laporan mereka dihentikan. Ya, kebetulan bersama saya ini juga ada tim kuasa hukum Pak Wirawan Gunawan ya, sama pasti seperti kami juga dilaporkan. Boleh diminta pendapat. Jadi pada prinsipnya sengketa kita dengan klien Nurmalah ini kan memang satu hamparan. Jadi dia berbatasan langsung bahwa klien kami maupun dari kliennya Bu Nurmalah ini membeli itu sudah sertifikat pada tahun beliau tahun 2007, kalau kami 2009 itu dikuasai, sudah diusahakan, ditunggu, kemudian tidak pernah dan dapat ganti rugi jalan poros antara itu ya ada pembebasan ya. Nah itu yang panitianya salah satunya adalah pembebasan itu. Waktu itu adalah camat Bora Sukajaya itu masuk di sana dan tidak ada yang namanya orang Abu Karim Tamim di sana. Nah jadi kita sebetulnya pijakan kita itu sengketa hak miliknya yang di pengadilan itu sudah kita menangkan semua. Jadi sampai PK gugatan lawan ditolak. Nah, ya.
Jadi sampai PK itu udah Tanawan ditolak, sehingga bagi kita karena ada laporan ini, ya mestinya laporan ini segera dihentikan, karena kepemilikan yang sah itulah yang menentukan ya siapa yang berhak untuk mempunyai, memiliki dan mengusahakan tanah itu. Jadi bukan asumsi, tapi kita fakta hukum. Jadi putusan PK 2017 tahun 2021 itu sudah menyatakan tidak bisa diupaya hukum lagi, habis sudah ini. Nah itu ceritanya. Jadi ini sama-sama bersama-sama, jadi perkara ini sama-sama digelar dalam satu kesempatan kan gitu. Iya, jadi laporan dia ke klien kami, menurut kami memang itu kan tak ada buktinya sebetulnya kan. Nah, ya itu mencobalah, ya namanya usahakan begitulah. Kita kan menghormati hak orang, silakan menghormati. Nah, tapi kita akan tangkis laporan itu sesuai dengan bukan asumsi tapi fakta hukum, faktanya. Ya. Karena kita bicara kalau bicara hak maka dasarnya adalah hukum. Gitu. Jadi kami kira begitu dan kami yakin dalam perkara ini penyidik yang melakukan penyidikan perkara ini akan sangat objektif dalam menentukan perkara ini mau diapakan. Kami berkeyakinan ya polisi, penyidik akan bertindak sangat profesional dan proporsional. Namanya apa, Pak? Suhaidi dan Pak Joni. Pak Joni. Ya, Sebagai apa gitu, Pak? Apanya? Sebagai Kuasa dari Pak Wirawan Gunawan atau Abeng kalau biasa. Pak, penyidik sendiri gimana Pak pertemuan tadi Pak? Anda kasih gambaran seperti apa Pak? Apakah memuaskan bagi kita atau tidak Pak? Mana? Penyidik tadi memaparkan apa Pak? Ya kalau itu sudah mereka objektif sudah.